Halo, selamat malam para pendengar setia. Kembali lagi di Radio Malam, teman setia di saat dunia mulai sunyi. Jangan matikan lampu karena malam ini ada kisah yang tak seharusnya kalian dengar sendirian. Hujan deras mengguyur kota kecil di pinggiran Jawa Tengah malam itu. Di pinggir jalan raya berdiri megah sebuah garasi bus bertuliskan PO Hendra Jaya, aman, cepat, dan nyaman. Lampu-lampu neon memantul di genangan air. Tapi dari dalam garasi terdengar sesuatu yang jauh dari kesan nyaman. Gumaman aneh dan suara kambing mengembik. Di dalam bangunan itu, Pak Haji Hendra berdiri di depan sebuah bus baru berwarna hijau tua. Tuyahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu, sebuah kegelisahan yang dalam. "Sudah siap, Ji?" tanya seorang lelaki tua berpakaian serba hitam. Suaranya berat dan serak seperti batu diseret di tanah. Pak Hendra mengangguk. "Sudah Mbah, ini bus baru, modal terakhir saya. Kalau ini gagal, tuyul semuanya." Lelaki itu, Mbah Karto, tersenyum memperlihatkan gigi kuningnya. "Tenang Ji, asal jenengan menepati janji, bus ini bakal penuh terus. Tak ada bangkrut. Tapi ingat, tiap kali roda berputar harus ada jiwa yang ikut jalan." Suara petir menyambar. Pak Hendra menelan ludah, tapi ia menunduk tanda setuju. Mbah Karto mulai melangkah mengelilingi bus, menaburkan sesuatu seperti abu hitam. Bau amis bercampur kemenyan memenuhi ruangan. Di bawah bus, seekor kambing hitam diikat dan mengembik ketakutan. Tanpa banyak bicara, Mbah Karto menyembelihnya tepat di bawah roda depan. Darahnya mengalir ke lantai, membentuk pola lingkaran. Roda pertama sudah diberi nyawa, gumam Mbah Karto lirih. Sekarang nyawa yang kedua. Dari manusia. Pak Hendra menatapnya dengan kaget. "Manusia, tapi kita sepakat, pesugihan sejati butuh tumbal sejati," potong Mbah Karto dengan tajam. "Kalau jenengan tak sanggup ya sudah, biar bisnis ini ikut mati." Pak Hendra diam lama. Dia ingat hutang-hutangnya yang menumpuk, armada busnya satu persatu dijual. Anak-anak buahnya kabur karena gaji tak dibayar. Lalu dengan wajah dingin ia berkata, "Ada sopir baru, namanya Sardi. Dia yang jaga malam ini." Mbah Karto mengangguk pelan, bibirnya melengkung sinis. "Bagus, roda butuh pengorbanan pertama, malam semakin larut." Sardi, sopir muda berusia 25 tahun, duduk di kursi bus sambil mendengarkan radio. Lagu campur sari mengalun pelan mengusir rasa sepi. Ia tidak tahu, di balik busnya baru saja dilakukan ritual mengerikan. "Pak Haji tadi kok lama banget di garasi," gumamnya sambil menatap cermin depan. Tiba-tiba radio berdesis, suaranya berubah jadi bisikan lirih. "Satu nyawa, satu perjalanan." Sardi terlonjak mematikan radio. Ia tertawa canggung, mencoba menenangkan diri. Paling sinyalnya gangguan. Ia menunduk mengecek panel bus, tapi dari kaca belakang samar-samar tampak seseorang duduk di kursi baris terakhir. Sardi menoleh cepat. Kosong. Hanya jok yang basah oleh tetesan air hujan dari atap bocor. "Wah, capek nih, halu kali ya," gumamnya lagi. Lalu keluar untuk mengecek bagian luar bus. Di luar, suasana garasi sepi. Hanya lampu neon berkedip dan suara hujan menetes di atap seng. Ia berjalan ke belakang bus tapi tak sadar ada jejak kaki berdarah menuju pintu masuk. Keesokan paginya, warga heboh. Sardi ditemukan tergeletak di bawah bus. Tubuhnya remuk seperti terlindas roda besar. Polisi menyebutnya kecelakaan kerja. Katanya bus meluncur sendiri saat Sardi memperbaiki rem tangan. Tapi warga garasi tahu, bus itu belum diisi solar dan kuncinya belum dipasang. Pak Hendra hanya terdiam saat mendengar kabar itu. Dia menatap bus barunya yang kini sudah dibersihkan, lalu berbisik, "Mulai hari ini namanya Hendra Jaya Solo 1. 2 minggu kemudian, PO Hendra Jaya mendadak terkenal. Tiketnya selalu habis dan penumpang memuji kenyamanan serta kecepatan bus mereka." "Busnya enak banget, Pak. Rasanya nggak berasa ngebut, tahu-tahu udah sampai," kata seorang penumpang pada kru. Namun ada hal aneh. Setiap malam Jumat bus Hendra Jaya Ningsur 1 tidak pernah diizinkan jalan. Pak Hendra melarang keras. "Pokoknya jangan ada yang bawa bus itu malam Jumat ya," katanya tegas pada para sopir. "Kenapa, Pak?" tanya Udin, salah satu sopir senior. Pak Hendra hanya menjawab pendek. Itu malamnya dia istirahat. Suatu malam, sopir cadangan bernama Wawan nekat membawa bus itu jalan. Ini mendapat order penumpang ke Surabaya dan butuh uang tambahan. Ia tak peduli dengan larangan Pak Hendra.
Saat bus keluar dari garasi, radio kembali hidup sendiri. Suaranya berat dan serak. Roda butuh teman. Roda lapar. Wawan memukul dashboard. Apaan sih ini? Radio rusak. Dini melih sebentar ke kaca spion. Lalu wajahnya pucat. Di kursi baris belakang duduk Sardi. Mengenakan seragam sopir yang sama, tersenyum tanpa bola mata. Bos itu melaju kencang di tengah tol. Wawan menjerit, memutar kemudi, tapi setirnya seperti dikunci dari dalam. Dari kaca spion, penumpang satu persatu muncul. Semua berwajah pucat, matanya kosong. Sebagian membawa tiket bus berlumur darah. Roda butuh jiwa baru. Bisik suara itu. Bus Hendrajaya 01 oleng, menabrak pembatas tol dan terbakar hebat. Pagi harinya berita itu viral di televisi. Kecelakaan maut bus Hendrajaya di Tol Utara. Seluruh penumpang tewas. Di garasi Pak Hendra duduk sendiri. Matanya kosong menatap foto bus yang terbakar. Mbak Karto datang menepuk pundaknya. Sudah kubilang Ji, kalau mau kaya jangan lupa bayar roda. Sekarang giliran roda kedua. Pak Hendra menatapnya dengan ngeri. Berarti harus ada korban lagi? Mbak Karto tersenyum lebar. Iya Ji, 1 bus mati, 2 bus baru lahir. Begitu hukum pesugihan. Di luar hujan mulai turun lagi. Bus baru dengan tulisan besar di bodinya. Hendrajaya 02. Menyalakan mesinnya untuk pertama kali. Suara mesinnya berat. Seperti erangan makhluk lapar yang baru dibangunkan. 3 bulan setelah kecelakaan maut di tol, garasi PO Hendrajaya kembali ramai. Orang-orang berdatangan melamar kerja seolah-olah tragedi yang menewaskan puluhan orang. Itu hanyalah mimpi buruk masa lalu. Di pojok garasi, sebuah bus baru mengilap berdiri gagah. Warna biru metalik, kaca besar dan tulisan besar di bodinya. Hendrajaya 02. Perjalanan tanpa batas. Pak Haji Hendra menatap bus itu dengan senyum samar. Bagus nih, gumamnya pelan. Yang ini pasti membawa rezeki besar. Di belakangnya Mbah Karto berdiri diam, menatap tajam bus baru itu. Ingat Ji, katanya pelan, bus baru berarti perjanjian baru. Jangan dilanggar seperti kemarin. Pak Hendra menelan ludah. Aku sudah siapkan tumbal manusia, Mbah. Mbah Karto mengangguk. Siapa? Pak Hendra menunduk. Kru baru namanya Darto. Dia anak yatim, nggak punya siapa-siapa, jadi tidak akan ada yang mencari. Wajah Mbah Karto menegang. Lalu ia mengeluarkan kantong kecil berisi abu dan rambut manusia. Campurkan ini ke oli bus. Saat mesin pertama kali dinyalakan, nyawanya akan berpindah ke roda. Sore itu, Darto sibuk membersihkan interior bus baru. Dia baru 2 minggu bekerja di PO Hendrajaya dan sangat bangga bisa dipercaya menjaga armada terbaru. Pak Haji, bus ini baru banget ya. Masih wangi showroom, katanya ceria. Pak Hendra tersenyum kaku. Iya toh, ini bus kebanggaan perusahaan. Kamu yang rawat baik-baik ya. Besok pagi kita uji coba ke Surabaya, Darto mengangguk. Siap, Pak. Saat ia membungkuk mengepel lantai bus, ia tidak sadar kalau Pak Hendra sedang meneteskan cairan hitam ke tangki oli. Cairan yang berbau amis bercampur kemenyan. Begitu mesin dinyalakan, terdengar suara seperti desahan panjang. Ada jiwa baru. Darto mengerutkan kening. Pak, kok mesinnya aneh ya? Kayak orang ngorok. Pak Hendra hanya tersenyum tipis. Itu tandanya bus ini hidup. Malamnya garasi sepi. Darto duduk di dalam bus sambil makan mie instan dari gelas. Angin malam masuk lewat jendela. Tiba-tiba radio menyala sendiri. Lagu lama berdentum pelan, tapi di tengah lagu ada suara perempuan berbisik. Darto, kamu sendirian ya? Darto menoleh cepat. Siapa itu? Tak ada siapa-siapa. Jawir diri melangkah ke lorong bus, menyalakan lampu kabin. Semua kursi kosong, tapi bau anyir mulai tercium. Kursi nomor 7, Darto. Aku di sini. Jantung Darto berdegup kencang. Dia melangkah perlahan ke kursi nomor 7. Di sana duduk seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan baju penumpang warna putih. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Bu, ibu siapa? Kok bisa masuk sini? Tanya Darto gemetar. Wanita itu tersenyum samar. Aku pernah naik bus ini. Dulu waktu masih bernama Hendrajaya Sewatu. Darto mundur pelan. Itu bus yang kecelakaan ya, Bu? Wanita itu menatapnya tajam. Kecelakaan? Tidak, anak. Kami dibawa. Dijemput oleh roda-roda neraka. Seketika tubuh wanita itu berubah menjadi mayat gosong berasap. Matanya meleleh. Darto berteriak melompat keluar bus. Tapi begitu menatap kaca spion depan,
Ia melihat kursi bas penuh penumpang gosong. Semuanya menatap ke arahnya sambil tersenyum. Pagi hari, Darto tidak ditemukan. Yang ada hanya seragamnya tergantung di kursi sopir dan tulisan dengan darah di dashboard. 1 roda, 1 jiwa. Pak Hendra datang pagi itu pura-pura kaget. "Lu, Darto kemana?" Para kru saling pandang, tapi tak satu pun berani menjawab. Dan mereka sudah tahu, Bas Hendra Jaya menyimpan kutukan. Sore harinya, Bas Hendra Jaya Nova 2 mulai beroperasi. Sopir barunya Ujang adalah pria berani yang tidak percaya hal mistis. Sebelum berangkat, Pak Hendra menepuk bahunya. "Ingat, jangan berhenti di tol tengah malam. Apapun yang kamu lihat, terus jalan." Ujang tertawa. "Siap, Pak Haji. Saya sopir, bukan penakut." Malam itu, bus melaju di jalan tol. Penumpang tertidur, lampu kabin redup. Radio menyiarkan berita tentang kecelakaan bus Hendra Jaya sebelumnya. Ujang mendengus. Media suka melebih-lebihkan. Tiba-tiba di kilometer 73, kabut tebal muncul dari arah depan. Jalanan gelap total, hanya cahaya lampu bus yang menembus sedikit. "Waduh, kok kabutnya parah banget," gumam Ujang sambil memperlambat laju. Junaun dari Wong Aja Spion yang melihat penumpang bertambah banyak. Padahal ia ingat jelas, hanya 12 orang yang naik, sekarang kursi penuh. "Ujang, gas terus, jangan berhenti." Suara itu bergema dari radio, tapi suaranya bukan manusia, seperti banyak mulut berbicara bersamaan. Ujang menatap jalan, tapi sosok wanita berpakaian putih berdiri di tengah tol. Rem mendadak, tapi pedal rem tak berfungsi. Setirnya terkunci, bus melaju kencang. "Astagfirullah!" teriak Ujang. Dari kaca spion, semua penumpang berdiri dan menatapnya dengan mata kosong. Salah satu dari mereka, sosok Darto, yang maju ke depan, menempelkan tangannya ke kaca depan sambil tersenyum mengerikan. "Sekarang giliranmu, Bang Ujang." Bus menabrak pembatas tol, terbalik lalu terbakar. Berita keesokan paginya mengguncang. Bus Hendra Jaya 02 terbakar di tol. Tak ada korban selamat. Namun anehnya, dari catatan manifest penumpang, hanya 12 nama yang terdaftar. Tapi polisi menemukan 19 jenazah hangus. Di garasi, Pak Hendra menatap televisi dengan wajah kosong. Tangannya gemetar memegang tas hitam berisi uang hasil asuransi. Mbak Karto datang tanpa suara. "Bagus, Ji. 2 roda sudah berputar. Berarti masih 4 lagi?" tanya Pak Hendra lirih. Mbak Karto tersenyum dingin. 6 roda, 6 jiwa. Baru pesugihan sempurna." Pak Hendra menatap ke arah bus ketiga yang baru dikirim dari pabrik. Di bodinya tertulis Hendra Jaya 03 menuju surga. Ia menghela napas berat. "Kalau begitu, semoga surga yang kumaksud bukan neraka yang sebenarnya." Mbah Karto menatapnya tajam. "Hati-hati, Ji. Kalau gagal bayar tumbal, bukan hanya bus yang diambil, tapi juga kamu." Malam di garasi PO Hendra Jaya terasa berbeda. Sejak tragedi bus 02, tidak ada lagi canda tawa para kru. Tidak ada musik dangdut dari radio bengkel. Yang ada hanya suara jangkrik dan aroma kemenyan yang samar tercium dari ruang tengah. Tempat Pak Haji Hendra sering berdiam diri sendirian. Sejak 2 bus miliknya hancur di tol, ia jarang keluar rumah. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan setiap malam terdengar ia membaca doa yang entah apa artinya. Namun malam itu, sesuatu datang kembali. Sekitar pukul 11, Udin, sopir senior yang dulu bekerja bersama almarhum Sardi, sedang memeriksa rem bus baru. Ia sendirian di garasi. Lampu gantung berayun-ayun tertiup angin. Saat ia menunduk mengecek roda, tiba-tiba terdengar suara langkah sepatu dari arah bus 01. Padahal bus itu sudah jadi bangkai, tak pernah dipakai lagi. "Pak Haji," teriak Udin sambil menoleh. Tak ada jawaban. Dia menyalakan senter dan berjalan pelan ke arah bus tua itu. Di kaca depan bus, samar-samar terlihat bayangan seseorang duduk di kursi sopir. "Siapa tuh?" Udin mendekat, mengetuk kaca. "Hello, Mas Darto." Tiba-tiba kaca bus berembun, dan di tengahnya muncul tulisan dari dalam. "Aku belum sampai." Udin mundur ketakutan. "Astagfirullah." Lampu garasi mendadak padam. Dari arah belakang bus terdengar suara tawa lirih. Tawa yang ia kenal. "Udin." Suara itu serak terputus-putus seperti keluar dari tenggorokan yang terbakar. "Masih ingat aku?" Udin gemetar. "Sardi? Itu kamu?"
Dari balik bayangan muncul sosok pria berwajah gosong, mengenakan seragam sopir Hendra Jaya. Matanya berlubang dan darah hitam menetes dari bibirnya. "Roda, masih haus, Din. Sekarang giliranmu." Udin menjerit dan berlari keluar garasi, tapi pintu besi tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Suara mesin bus 01 menyala sendiri, meskipun tak ada sopir di dalamnya. Lampu depannya menyorot tubuh Udin. Satu roda, satu jiwa. Bus melaju menghantam Udin hingga tubuhnya terpental. Suara mesin berhenti dan garasi kembali sunyi. Hanya darah yang tersisa di lantai. Keesokan paginya tubuh Udin ditemukan di luar garasi. Tubuhnya remuk. Polisi lagi-lagi menyebut kecelakaan kerja. Tapi para kru tahu tidak mungkin. Bus itu tidak punya mesin lagi. Sudah rusak total. Pak Hendra datang ke lokasi dengan wajah datar. Ia memandang tubuh Udin ditutup kain. "Sudah takdir," katanya pendek lalu pergi. Namun malamnya ia tidak bisa tidur. Dari luar rumah terdengar suara mesin bus menyala padahal semua bus dikunci. Lalu suara itu diikuti ketukan di jendela kamarnya. Pelan tapi teratur. Tok, tok, tok. Pak Hendra mencoba mengabaikan, tapi suara itu berubah menjadi suara orang memanggil, "Pak Haji, ikut kami jalan-jalan." Ia menyingkap tirai dan nyaris menjerit. Di luar jendela, Sardi, Darto, dan Udin berdiri dalam keadaan gosong, memegang tiket bus yang terbakar di ujungnya. "Kita belum dibayar, Pak. Busnya udah rusak tapi rohnya masih jalan." Pak Hendra menutup tirai, berlari ke ruang tengah dan menyalakan lampu. Tapi saat lampu menyala, ia terkejut melihat seseorang sudah duduk di kursi tamu. "Mbah Karto, Mbah!" serunya panik. "Kenapa mereka datang lagi? Bukannya tumbal sudah cukup?" Mbah Karto menatapnya dingin. "Kau pikir pesugihan berhenti begitu saja? Jiwa-jiwa yang mati bukan hanya korban, tapi penjaga. Kau belum penuhi perjanjian terakhir." "Perjanjian apa lagi, Mbah?" 6 roda, 6 jiwa. Kau baru bayar 3, sisanya akan menjemputmu sendiri kalau kau berhenti sekarang." Pak Hendra gemetar. Aku nggak sanggup lagi, Mbah. Aku udah kehilangan 2 sopir, 1 kru, 2 bus, aku mau berhenti." Mbah Karto berdiri, tubuhnya tiba-tiba memanjang dan wajahnya berubah mengerikan. Kulitnya terkelupas, matanya menyala merah. "Kalau kau berhenti, Ji, giliran keluarga yang jadi roda pengganti." Pak Hendra terjatuh, wajahnya pucat. Ya tahu pesugihan ini sudah tak bisa dihentikan. 3 malam setelah itu, anak bungsunya, Lina, tiba-tiba menjerit di kamarnya. Saat Pak Hendra dan istrinya masuk, mereka melihat dinding kamar Lina penuh coretan darah berbentuk roda bus. Anak itu menangis ketakutan, memeluk ayahnya sambil berbisik, "Ayah, di jendela ada bus warnanya biru." Orang-orang gosong di dalamnya manggil aku. Pak Hendra hampir pingsan. Ia berlari ke halaman dan benar saja, di luar rumah, di bawah hujan, tampak bayangan bus Hendra Jaya 02 berhenti di depan pagar. Lampu depannya menyala, dan dari kaca depan terlihat Ujang, sopir terakhir, melambai pelan sambil tersenyum tanpa bibir. "Naiklah, Pak Haji." Suara itu menggema di kepalanya. Bus ketiga sudah menunggu. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan rumah Pak Haji Hendra terbuka. Di dalamnya hanya ada istrinya yang pingsan dan Lina yang menggigil ketakutan. Pak Hendra menghilang. Tak ada jejak kecuali jejak ban besar di halaman rumah yang mengarah ke jalan tol. Polisi mencari, tapi tidak menemukan apapun. Namun malam itu, penjaga tol melaporkan melihat bus biru tanpa nomor polisi melaju pelan di jalur sepi. Di kaca depannya tertulis, "Hendra Jaya 003 menuju surga." Dan di kursi sopir duduk seorang pria berpeci putih dengan wajah kosong. Tangannya menggenggam tas hitam. Dan di kaca spion belakang, tampak deretan penumpang gosong menatap lurus ke depan. Roda berputar lagi. Malam itu jalan tol arah timur terasa sunyi. Kabut tipis menggantung rendah, menelan cahaya lampu jalan satu persatu. Di tengah gelapnya malam, sebuah bus biru tanpa plat nomor meluncur perlahan, seolah tak tersentuh hukum fisika. Tulisan di bodinya samar-samar terbaca, "Hendra Jaya 03 menuju surga." Namun bagi siapapun yang melihat lebih dekat, tulisan itu berubah, huruf-hurufnya meleleh, membentuk kata baru, menuju neraka. Di kursi sopir duduk Pak Haji Hendra. Wajahnya pucat seperti mayat.
Matanya sayu, tapi tangannya tetap memegang setir dengan kuat. Di sebelahnya Mbah Karto duduk diam, mengenakan jubah hitam dan sorban kelam yang menutupi separuh wajahnya. "Sudah siap, Ji?" Suara Mbah Karto serak, seperti berasal dari dalam tanah. "Bus ini akan menjemput penumpang-penumpang terakhir." Pak Hendra menelan ludah. Aku tidak mau lagi, Mbah. Aku ingin berhenti. Aku sudah kehilangan semuanya." Mbah Karto tertawa kecil, suaranya menggema di kabin bus. "Berhenti? Kau pikir bisa berhenti setelah membuka pintu ke dunia kami? Bus ini sekarang milik mereka. Kau cuma pengemudi." Tiba-tiba dari kaca spion tampak bayangan Sardi. Darto dan Udin duduk di baris belakang, menatapnya dengan mata kosong. "Gas terus, Pak Haji." Perjalanan belum selesai. Bus mulai melaju. Entah bagaimana tol yang seharusnya ramai kini sunyi total. Tak ada mobil lain, tak ada rest area. Hanya kabut yang semakin tebal dan papan penunjuk arah yang berubah-ubah. Tol Surabaya 20 km, tol Surga 13 km, tol api 7 km. Pak Hendra mengucek mata. "Ini jalan kemana, Mbah?" "Jalan yang kau pilih sendiri," jawab Mbah Karto datar. "Rute untuk mereka yang ingin kaya dengan menukar jiwa." Di tengah perjalanan, lampu kabin mulai berkedip. Radio menyala sendiri, memutar suara azan yang terbalik. Suaranya menyeramkan seperti doa yang dikutuk. Lalu, muncul bayangan di tepi jalan. Seorang wanita mengenakan mukena putih berdiri sambil melambaikan tangan. "Pak Haji, ada orang minta tumpangan," kata suara Sardi dari kursi belakang. Tanpa sadar, Pak Hendra menginjak rem dan membuka pintu. Wanita itu naik perlahan. Wajahnya tertutup kain, tubuhnya basah kuyup. Dia duduk di kursi depan dan aroma anyir menyebar seketika. "Terima kasih, Pak," suaranya lirih. "Bu sendirian di tengah tol?" tanya Pak Hendra gugup. Wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya kosong, mulutnya robek sampai telinga. "Aku, penumpang yang dulu kau tinggalkan di bus pertama." Pak Hendra membeku. "Ya Allah." Wanita itu tersenyum lebar. "Kau kira kami hanya arwah? Kami bagian dari roda, Pak Haji." Bus berguncang keras, lampu padam, dan ketika menyala lagi, kursi-kursi di dalam bus penuh dengan penumpang hitam gosong. Semuanya menatap ke depan. Tiba-tiba jalan tol di depan berubah bentuk. Aspal retak, tiang lampu meleleh, dan langit memerah seperti darah. Di kejauhan tampak gerbang besar bertuliskan, "Selamat datang di Terminal Alam Bawah." Suara-suara tangisan dan jeritan memenuhi udara. Pak Hendra menjerit, memutar setir, tapi bus tidak bisa dikendalikan. Roda berputar sendiri, seolah ditarik kekuatan tak terlihat. "Berhenti, Mbah. Aku nggak mau masuk ke sana." Tapi Mbah Karto hanya tertawa semakin keras. Tubuhnya berubah membesar, kulitnya hitam berasap, matanya menyala merah darah. "Kau sudah membayar separuh, Ji. Sekarang giliranmu menjadi setengah yang lain." Makhluk itu membuka mulut lebar, dan dari dalam tubuhnya keluar asap hitam pekat yang menelan seluruh kabin. Penumpang-penumpang arwah menjerit senang, seperti akhirnya menemukan jalan pulang. Pak Hendra mencoba membaca doa, tapi setiap kali ia menyebut nama Tuhan, lidahnya terasa terbakar. "Tidak ada Tuhan di jalan ini, Ji," bisik Mbah Karto. "Hanya kesepakatan dan bayaran." Namun di tengah kekacauan itu, suara lembut terdengar. Suara Lina, anaknya. "Ayah, pulanglah." Pak Hendra membuka mata. Di kaca depan, ia melihat bayangan Lina berdiri di pinggir jalan tol. Menangis sambil melambai. Hatinya bergetar. "Lina, ketunggu ayah." Ia menginjak pedal rem sekuat tenaga. Roda berasap, bus bergetar hebat tapi berhenti di tepian jurang yang dipenuhi kabut merah. Suara arwah menjerit marah. Mbah Karto memekik, tubuhnya terbakar. "Kau mengkhianati perjanjian, Ji. Lebih baik mati daripada jadi setir neraka," teriak Pak Hendra. Dengan sisa tenaga, ia memutar setir ke kanan dan menghantam gas penuh. Bus meluncur masuk ke jurang api, bersama suara raungan mesin yang mengerikan. Ledakan besar mengguncang malam. Keesokan paginya, petugas tol menemukan lubang besar di kilometer 99. Asap hitam terus keluar dari dalamnya, disertai bau terbakar yang aneh. Tak ada tanda-tanda kecelakaan, tak ada serpihan bus. Hanya sebuah papan logam gosong bertuliskan, "P.O. Hendra Jaya." Di tempat berbeda, Lina terbangun dari mimpi panjang. Dia melihat dari jendela rumahnya.
Hujan berhenti, matahari bersinar. Di jalan depan rumah, ia melihat bus biru melintas perlahan. Dengan ayahnya di kursi sopir, tersenyum sambil melambaikan tangan. Bus itu perlahan menghilang di tikungan, meninggalkan jejak cahaya samar. "Selamat jalan, ayah," bisiknya pelan. Sejak hari itu, tidak ada lagi bus bernama Hendra Jaya di jalanan Indonesia. Namun kadang pada malam Jumat Kliwon, beberapa sopir truk mengaku melihat bus biru melintas di tol tengah malam, tanpa lampu dan tanpa suara mesin. Di kaca belakangnya tertulis, "Roda tak pernah berhenti. Kami masih berjalan." Hujan turun deras malam itu, membasahi sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu. Petir menyambar pohon-pohon tua, dan suara gonggongan anjing bersahut-sahutan. Di tengah hutan bambu, berdiri gubuk reyot dengan atap ijuk yang bocor di sana-sini. Di dalamnya seorang pria tua duduk bersila di depan tungku api. Itulah Mbah Karto, sosok yang kelak menjadi penjaga pesugihan bus maut. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam seperti ular. Di hadapannya tergeletak seekor ayam hitam yang baru saja disembelih. Darahnya menetes ke wadah tanah liat berbentuk kepala manusia. "Wiswayahe," gumamnya lirih. "Aku ora iso mati durung nemu tumbal sing pas." Dari sudut ruangan, seorang anak muda ketakutan memperhatikan. Namanya Bawon, murid satu-satunya Mbah Karto, yang sudah bertahun-tahun belajar ilmu hitam darinya. "Mbah, iku dari yang apa, Mbah?" tanya Bawon pelan. Mbah Karto menoleh dengan senyum aneh. "Enggo nyambung urip. Dunia ora mung sing kowe delok won. Ana jagat ngisor sing kudu dijaga lan aku wis dadi jembatane." Bawon menelan ludah. "Tapi kopo kudu nganggo tumbal, Mbah?" Mbah Karto berdiri perlahan. Bayangan tubuhnya memanjang ke dinding seperti bukan bayangan manusia. "Ilmu sing gede kudu ana bayaran nak. Yen ora jagat bakal mbalela." Beberapa tahun sebelumnya, Mbah Karto hanyalah dukun biasa. Ia terkenal sebagai tabib dan pawang hujan di desanya. Namun setelah istrinya meninggal karena penyakit misterius, hatinya hancur. Ia bertekad mencari ilmu untuk menolak kematian. Suatu malam, ia bertapa di bawah pohon beringin keramat yang disebut Watu Geni, batu besar yang katanya menjadi pintu menuju dunia jin. Ia berpuasa selama 40 hari, hanya minum air embun dan membaca mantra kuno peninggalan leluhur. Pada malam ke-40, petir menyambar pohon itu. Tanah bergetar dan dari celah akar keluar asap hitam pekat. Dari dalamnya muncul sosok tinggi berjubah merah, tanpa wajah, hanya dua mata menyala seperti bara. "Karto, kowe pengen urip selawase?" "Inggih, Gusti," jawabnya gemetar, "tapi urip ora gratis. Kowe kudu dari penghubung antar jagat. Kabeh sing pengen sugih kudu liwat kowe. Aku gelem." Dan sejak malam itu, roh Mbah Karto tidak sepenuhnya manusia lagi. Beberapa tahun berlalu, dia menjadi kaya mendadak, punya banyak pengikut, tapi tak satu pun berani menatap matanya lama-lama. Rumornya, siapapun yang berani menatap bola matanya lebih dari 3 detik akan melihat wajah mereka sendiri membusuk. Suatu hari, datanglah Pak Haji Hendra, pemilik PO Bus yang sedang sekarat bisnisnya. "Assalamualaikum." "Mbi," sapa Hendra saat pertama kali datang ke gubuk itu. "Waalaikumsalam," saut Mbah Karto dengan suara berat. "Aku wis ngerti maksudmu, Haji. Kowe pengen armadamu laris toh?" Pak Hendra mengangguk. "Iya, Mbah. Bus saya bangkrut, sopir banyak keluar. Saya butuh jalan keluar." Mbah Karto tersenyum tipis. "Jalan keluar ana, tapi jalan bali ora ono." Hendra menelan ludah. "Apa maksudnya, Mbah?" "Artin nek wis mlebu perjanjian iki, ora iso metu. Busmu bakal penuh, tapi ora kabeh penumpangmu saka jagad iki." Hendra terdiam, tapi ketamakan mengalahkan ketakutannya. "Aku siap, Mbah. Apa syaratnya?" Mbah Karto bangkit, mengambil kendi dari pojokan, lalu menuang cairan merah ke wadah tanah liat. "Setetes darahmu lan siji nyawamu saben taun." "Ora ake, mung siji wae." Pak Hendra menunduk. "Siji nyawa manusia." Mbah Karto tersenyum. "Wes tak bilang uripiku barter." Setelah perjanjian itu, PO Bus Hendra Jaya melejit. Setiap malam busnya selalu penuh, bahkan ada yang memesan jauh-jauh hari. Tapi beberapa penumpang mulai menghilang tanpa jejak. Sopir mendengar suara orang ngobrol di kursi belakang, padahal kosong. Dan setiap kali bus selesai perjalanan, Mbah Karto selalu datang malam-malam, menghitung uang sambil tersenyum. "Iki dudu rejekimu, Ji. Iki bagianku.
Namun kekuatan itu punya harga. Roh-roh penumpang yang dijadikan tumbal semakin banyak. Dan Mbah Karto kehilangan bentuk manusia. Kulitnya mengelupas, matanya makin merah. Dan tubuhnya hanya diselimuti kabut hitam. Bawon muridnya tak tahan lagi. "Mbah, sampeyan iki wis dudu menungso maneh," serunya suatu malam. "Menungso ora ana bedane karo setan nek wis ngelaleke Gusti," jawab Mbah Karto datar. "Tak tinggal wae Mbah, aku ora arep dadi bagian iki." Bawon lari keluar dari gubuk, tapi saat ia menoleh, Mbah Karto sudah berdiri di tengah jalan, jauh di depan meski ia baru saja meninggalkannya di belakang. "Wis ora ana jalan bali won," katanya. "Kowe sing sabanjure." Dan malam itu, Bawon menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, suara jeritanya terdengar dari hutan bambu dekat gubuk tua itu. Tahun demi tahun berlalu, tubuh Mbah Karto tak lagi bisa meninggalkan tempat itu, tapi jiwanya bebas berkeliaran mencari korban baru. Setiap kali ada orang datang memohon kekayaan cepat, pedagang, pejabat atau pemilik usaha, ia muncul di mimpi mereka yang menawarkan perjanjian, hingga akhirnya satu-satunya manusia yang berani memanggilnya kembali ke dunia nyata adalah Pak Haji Hendra dengan bus barunya yang menjadi kendaraan pesugihan paling menakutkan di negeri itu. "Busmu bakal dadi jembatan antar jagat, Ji," kata Mbah Karto kala itu. "Roda bakal muter nganti kabeh hutangmu lunas." Dan sejak saat itu, Mbah Karto tidak lagi sekadar dukun. Ia menjadi penjaga pesugihan, pengendali arwah, penguasa terminal bawah. Sampai hari bus itu terbakar dan jatuh ke jurang, banyak orang mengira Mbah Karto lenyap. Namun, beberapa sopir truk bercerita bahwa di malam tertentu, di tol yang sama, mereka melihat seorang kakek tua berdiri di pinggir jalan, mengenakan jubah hitam, membawa tongkat dari bambu kering. Ia melambaikan tangan dan berkata, "Pas sabanjure wis siap mlebu." 6 bulan setelah kecelakaan bus Hendra Jaya 03 yang meledak di tol kilometer 99, berita tentang peristiwa itu perlahan tenggelam. Polisi menutup kasus karena tidak ditemukan bangkai bus maupun korban, hanya lubang besar yang terus mengeluarkan asap hitam. Namun, di dunia sopir malam, cerita itu tidak pernah padam. Beberapa pengemudi truk bersumpah mereka masih melihat bus biru itu melintas perlahan di malam hari. Sebagian menganggapnya halusinasi. Sebagian lagi memilih membaca doa begitu melihat lampu kabut biru menyala di kejauhan. Suatu malam, Bagasmi, sopir muda yang baru bekerja di perusahaan bus baru bernama PO Cahaya Indah, mendapat rute perjalanan malam pertama. Rutenya melewati jalur tol yang sama, kilometer 99 arah timur. "Mas beneran lewat situ?" tanya kernetnya Roni sambil menyalakan rokok. Katanya jalan itu angker. Banyak yang lihat bus Hendra Jaya di situ. Bagas tertawa kecil, meski wajahnya agak tegang. "Cerita orang, Ron, aku sopir bukan dukun. Selama rem dan mesin aman, hantu juga bisa kutinggal." Roni menghela napas. "Ya sudah, tapi kalau nanti ada yang lambaikan tangan tengah malam jangan berhenti, Mas. Itu bukan manusia." Bagas menepuk bahunya. "Santai wae, Nek. Aku sopir, bukan penakut." Jam menunjukkan pukul 09.32 saat bus mereka memasuki tol panjang tanpa kendaraan lain. Langit mendung pekat, kabut turun perlahan, dan radio tiba-tiba berdesis sendiri. Roni mencoba menyalakannya, tapi hanya terdengar suara siaran lama. "Selamat malam penumpang Hendra Jaya. Perjalanan menuju terminal akhir segera dimulai." Mas," seru Roni panik. "Tadi dengar gak?" Bagas langsung mematikan radio. Mungkin sinyal nyangkut dari frekuensi lama. Namun tiba-tiba dari kaca spion, Bagas melihat bayangan seseorang duduk di kursi paling belakang. Ia menoleh cepat, kosong. Semua kursi penumpang masih kosong karena malam itu mereka hanya mengangkut barang. "Roni, tadi kamu pindah ke belakang." "Lah, aku dari tadi di sini, Mas." Suara tawa kecil terdengar samar seperti dari dalam bagasi. "Hehehe." Roni langsung berdiri. "Mas, jangan bercanda ya." "Aku juga dengar, Ron, tapi dari mana suaranya?" Bus terus melaju, tapi udara di dalam kabin makin dingin. Kaca mulai berembun, dan dari embun itu muncul bekas telapak tangan. Satu persatu, seperti seseorang dari luar sedang menempelkan tangan di kaca, padahal bus sedang melaju 80 km/jam di tengah tol kosong. "Mas Bagas,
Mas Bagas. Suara itu bergema pelan. Roni menjerit, "Mas, rem, rem." Bagas menginjak pedal, bus berhenti mendadak. Di depan mereka berdiri seorang perempuan mengenakan mukena putih. Rambut terurai basah, wajahnya samar karena kabut. Ia melambaikan tangan, "Mas, tolong, bus saya terbakar. Saya belum sempat turun," katanya lirih. Bagas terpaku. Itu arwah." Roni menarik tangannya. "Ayo jalan. Jangan berhenti." Tapi bus mendadak mati mesin. Semua lampu padam. Radio hidup lagi dengan suara gemerisik. "Selamat datang di perjalanan Hendra Jaya." Lampu kabin menyala sendiri. Sekarang kursi-kursi di dalam bus terisi penumpang, berpakaian gosong dan hangus. Dengan mata kosong menatap ke depan, mereka semua serempak berkata, "Tolong antar kami belum sampai." Bagas berusaha membaca doa, tapi mulutnya terasa berat. Roni menangis ketakutan. Dari arah depan muncul kabut tebal berbentuk siluet bus lain. Bus biru tua berjalan sejajar dengan mereka padahal mesin bus Bagas masih mati. Di balik kaca bus biru itu, terdapat sosok Pak Haji Hendra di kursi sopir, tersenyum. Ia melambaikan tangan, seolah memberi aba-aba agar Bagas mengikuti. "Ayo nak, lanjutkan perjalanan kami." Bagas menjerit, menyalakan mesin sekuat tenaga. Tapi entah bagaimana pedal gas seperti ditarik dari bawah. Setir bergerak sendiri mengarah ke kiri, menuju bayangan bus biru itu. Roni berteriak, "Mas, rem, ada jurang." Namun Bagas tak bisa mengendalikan apapun. Suara tawa bergema dari seluruh bus. "Terminal bawah menunggumu." Tepat sebelum bus mereka masuk ke kabut, klakson panjang terdengar menggema. Keras, panjang emang seperti tangisan. Keesokan paginya, warga menemukan bus PO Cahaya Indah terparkir rapi di pinggir jalan tol kilometer 99. Mesinnya hidup, lampunya menyala, tapi tak ada satu orang pun di dalamnya. Di kaca depan tertulis dengan jari, "Terima kasih sudah mengantar kami sampai tujuan." Di jok sopir, ditemukan tiket kuning hangus bertuliskan, "PO Hendra Jaya, rute terminal akhir." Beberapa minggu kemudian, polisi menutup jalur tol itu setiap malam karena alat komunikasi selalu terganggu. Para petugas melapor mendengar klakson dari jauh, padahal tak ada kendaraan yang lewat. Sampai hari ini, setiap sopir yang nekat melintas tengah malam mengaku melihat dua bus berjalan berdampingan. Satu bus baru dan satu bus biru legam tanpa nomor, dengan tulisan samar di bodinya, "Roda tak pernah berhenti." Suatu malam, seorang sopir tua yang melintas mengaku melihat di kursi sopir bus biru itu duduk dua orang. Pak Haji Hendra dan Mbah Karto tersenyum ke arahnya sambil mengangguk pelan. Dan di kursi penumpang belakang, duduk Bagas dan Roni, wajah mereka tenang, seolah telah menjadi bagian dari perjalanan abadi itu. "Bus kami selalu penuh tapi tak ada yang pulang," kata suara dari radio yang berdesis. "Delima tiwang di perjalanan Hendra Jaya." Sudah 3 bulan sejak kejadian hilangnya bus PO Cahaya Indah, beserta sopir dan kernetnya di jalur tol arah timur. Pemerintah akhirnya menutup jalur kilometer 99 dengan alasan perbaikan jembatan bawah tanah. Namun para sopir tahu, itu hanya alasan. Sebenarnya tak ada jembatan rusak. Yang rusak adalah batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Di pos penjagaan tol, Bribka Surya, seorang polisi muda, mendapat tugas malam sendirian. Ia baru dipindahkan dari kota dan belum tahu cerita menyeramkan di tempat itu. Malam Pak Surya, sapa petugas tol tua bernama Pak Arman sambil menyalakan kopi panas. "Hati-hati jaga malam di sini. Kadang ada suara klakson, tapi jangan buka palang tol ya." Surya tertawa kecil. "Lo kalau ada mobil beneran lewat gimana, Pak?" Pak Arman menatapnya serius. "Kalau beneran mobil pasti ada di CCTV. Tapi kalau yang lewat cuma bayangan, biarkan saja. Jangan disapa." Surya hanya mengangguk. Paling cerita buat nakutin orang baru." Jam menunjukkan 00.17, langit tanpa bintang. Angin malam terasa aneh, dingin tapi berbau besi terbakar. Surya menatap layar monitor CCTV di posnya. Semua jalan tampak sepi, hanya kabut tebal bergulung perlahan di kilometer 99. Tiba-tiba, salah satu layar bergetar, lalu menampilkan bayangan bus yang melintas pelan. Warna biru kusam, lampunya redup dan plat nomornya tak terbaca. Siapa yang lewat jam segini?" gumam Surya. Ia segera menekan tombol interkom.
Pos 2, ada kendaraan yang lewat barusan? Coba konfirmasi. Suara statis menjawab. Tidak ada kendaraan, Pak. Semua jalur kosong. Surya menatap layar lagi. Bus itu masih tampak berjalan di kilometer 99 dan kini berhenti tepat di tengah jalan tol. Pintu bus terbuka perlahan tapi tak ada siapapun turun. Surya merasa bulu kuduknya meremang. Ia memperbesar tampilan kamera dan matanya membulat karena dari pintu bus itu keluar asap hitam yang membentuk siluet manusia. Selamat datang di terminal akhir. Suara itu keluar dari speaker pos, padahal radio dan mic dalam keadaan mati. Surya menyalakan mobil patroli dan memutuskan mendekat ke lokasi. Cuma sinyal CCTV error paling, katanya mencoba menenangkan diri. Ketika sampai di kilometer 99, jalan benar-benar sepi. Namun ia melihat bekas ban besar di aspal yang berakhir begitu saja, tanpa arah keluar. Udara terasa sangat dingin, dan ada aroma gosong samar. Ia menyalakan senter. Di pinggir jalan tampak papan logam kecil tertulis samar, PO Hendra Jaya. Ini mungkin sisa kecelakaan lama, katanya. Namun belum sempat ia menunduk, suara klakson bus terdengar di belakangnya. Panjang, berat, dan bergetar seperti tangisan. Brong. Surya menoleh cepat. Tak ada apapun. Tapi dari kejauhan 2 lampu biru perlahan mendekat menembus kabut. Waduh, beneran ada bus, katanya sambil menepi. Namun semakin dekat ia sadar, lampu itu tidak menyilaukan seperti lampu biasa. Cahaya birunya tembus kabut dan tembus tubuhnya sendiri. Bus itu berhenti perlahan di depannya. Tulisan di bodinya samar, seakan hidup. Hendra Jaya 03, terminal akhir. Pintu depan terbuka dengan bunyi berderit panjang. Dari dalamnya keluar angin dingin menusuk tulang. Surya melihat ke dalam dengan senter dan hampir menjatuhkan alatnya, karena kursi bus penuh penumpang berwajah gosong dan tanpa mata. Semua menatapnya tanpa suara. Tolong antar kami, Pak. Kami belum pulang. Kami masih di jalan. Surya mundur perlahan, napasnya memburu. Gini sini nggak mungkin. Ini halusinasi. Ia segera lari ke mobil patroli, menyalakan mesin dan kabur sejauh mungkin. Namun di kaca spion ia masih melihat bus itu berjalan pelan mengejarnya. Roda tak pernah berhenti. Setibanya di pos, Surya langsung menekan alarm darurat. Rekan-rekannya berdatangan. Kenapa kamu, Surya? Wajahmu pucat begitu. Bus, Pak. Ada bus. Di kilometer 99, penuh penumpang gosong. Namun ketika mereka memeriksa ulang rekaman CCTV, tak ada apapun. Semua layar hanya menunjukkan jalan kosong dan kabut tebal. Lihat ini, kata Pak Arman sambil menatap layar. Bus yang kamu lihat tidak terekam kamera, tapi suaranya masih ada. Dari speaker terdengar desisan samar. Selamat datang di perjalanan Hendra Jaya. Sejak malam itu Surya tak pernah sama lagi. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar klakson panjang. Padahal rumahnya jauh dari tol. Ia bahkan mengaku beberapa kali melihat bayangan bus biru melintas di depan rumahnya. Walau hanya sedetik, laporan keanehan di kilometer 99 terus berdatangan. CCTV menampilkan bus berhenti, tapi tak ada kendaraan di lokasi. Suara tangisan perempuan terdengar dari radio kendaraan. Dan sesekali, tiket bus hangus bertuliskan PO Hendra Jaya ditemukan di pos tol. Meski jalur itu sudah ditutup rapat. Suatu malam Pak Arman, penjaga tol paling senior, menghilang tanpa jejak. Di kursinya hanya tertinggal secangkir kopi yang masih hangat. Dan secarik kertas lusuh, bertuliskan tulisan tangan. Aku dipanggil mereka. Terminal akhir belum penuh. Sejak hari itu petugas tol dilarang berjaga sendirian. Namun hingga kini, siapapun yang melewati jalur itu tengah malam masih melaporkan hal sama. Melihat 2 bus berjalan berdampingan di kabut, dan klakson panjang yang menggema di antara angin. Beberapa paranormal yang datang mencoba menutup portal di kilometer 99, tapi tak ada yang berhasil. Salah satu dari mereka, seorang kiai tua, berkata lirih setelah ritual, pintu itu bukan dari bawah tanah, tapi dari dalam hati manusia yang tamak. Dan mungkin itulah kutukan sesungguhnya dari pesugihan bus Hendra Jaya. Selama masih ada orang yang ingin kaya dengan cara cepat, roda neraka itu akan terus berputar. Malam di kilometer 99 tidak pernah sama lagi. Kabut di jalur itu tidak seperti kabut biasa. Ia berputar seperti hidup menelan cahaya dan suara.
Mobil-mobil patroli yang lewat malam hari sering mati mesin tiba-tiba, dan radio mereka memutar lagu azan terbalik, seolah ada yang mengutak-atik dari dunia lain. Setelah banyak kejadian aneh dan hilangnya beberapa petugas, pemerintah memutuskan memanggil Ustaz Farid, seorang ulama muda yang dikenal ahli dalam menangani gangguan gaib di tempat-tempat terkutuk. Ustaz Farid datang dengan wajah tenang, membawa tas kecil berisi Al-Quran, air doa, dan segenggam garam laut. Ia ditemani 2 polisi, Bribka Surya, yang kini tampak pucat karena trauma, dan Komandan Rahmat, kepala unit kepolisian tol. Jadi di sini tempatnya. Ustaz, kata Rahmat menatap hamparan jalan berkabut di depan. Banyak orang hilang. Bus terakhir yang lewat sini nggak pernah ditemukan. Farid menatap kabut yang berputar perlahan. Ini bukan kabut biasa, Pak. Ada pintu di baliknya. Pintu yang dibuka oleh orang yang tamak. Surya menelan ludah. Saya sudah melihat bas itu sendiri, Ustaz. Bas Hendra Jaya. Sopirnya tersenyum ke saya tapi matanya kosong. Farid menepuk bahu Surya pelan. Malam ini kita tutup jalannya, insya Allah. Mereka mulai berjalan perlahan ke arah titik tengah kilometer 19 Mimian. Semakin dekat, udara terasa berat, seperti menekan dada. Lampu senter mereka tiba-tiba berkedip, lalu mati bersamaan. Waduh, baterainya habis semua? Tanya Rahmat cemas. Farid memejamkan mata, membaca doa. Tiba-tiba kabut terbelah, menampakkan jalan hitam yang berliku-liku seperti ular, dengan papan bertuliskan samar. Selamat datang di terminal akhir, PO Hendra Jaya. Surya mundur. Itu papan yang sama yang saya lihat waktu itu, Ustaz. Dari kejauhan suara klakson terdengar. Panjang, dalam, menyerupai raungan makhluk yang kesakitan. Bruneng. Bayangan bus mulai muncul di kabut, meluncur pelan. Warnanya biru gelap, tubuhnya hangus di beberapa bagian. Dari dalam kaca depan terlihat 2 sosok duduk di kursi sopir. Pak Haji Hendra dan Mbah Karto menatap tajam ke arah mereka. Selamat malam, Ustaz. Suara berat menggema di udara, entah dari mana asalnya. Kau datang ingin menutup jalan rezeki kami? Farid menghela napas. Kalian bukan rezeki, kalian kutukan. Kalian menipu manusia dengan janji palsu. Tawa serak terdengar dari dalam kabut. Kami hanya memberi apa yang mereka minta. Diberi pausing sukais, kau mimbre. Tapi setiap keinginan ada bayarannya. Farid mengangkat botol kecil berisi air doa. Bayaranmu sudah cukup, Mbah. Sekarang jalan ini harus tertutup. Ia menaburkan garam ke tanah dan mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. Kabut bergolak dan jeritan menggema dari segala arah. Tidak, jangan ganggu perjalanan kami. Bus biru mulai bergetar, lampunya menyala merah darah. Dari jendelanya, keluar tangan-tangan arwah penumpang yang terbakar, berusaha menarik Farid ke dalam. Surya menembakkan pistol ke arah bus, tapi pelurunya menembus tanpa efek. Ustaz, mereka makin dekat. Terus baca doa, seru Farid. Ia semiksan tangannya ke tanah dan dari bawah aspal muncul suara tangisan dan dentuman keras, seperti suara ribuan roda yang berputar di dunia bawah. Mbah Karto muncul di depan mereka, bukan lagi manusia. Tubuhnya berasap hitam, matanya menyala merah, dan suaranya seperti 2 orang berbicara bersamaan. Kau pikir doa bisa menutup apa yang dibuka dengan darah? Dunia bawah tidak mengenal ampun. Farid menatapnya dengan tenang. Tapi dunia atas mengenal rahmat. Ia mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi dan membaca surah Al-Jin dengan suara bergetar namun tegas. Setiap ayat yang keluar membuat kabut berputar semakin cepat, menelan jeritan dan raungan makhluk-makhluk yang terperangkap di dalamnya. Bus Hendra Jaya berguncang keras. Kaca depannya retak dan dari dalamnya terdengar suara Pak Hendra menjerit. Ampun, ampun Ustaz. Aku hanya ingin anakku bahagia. Aku tidak tahu harga pesugihan ini sebesar ini. Farid menutup matanya sejenak. Setiap keserakahan membawa murka. Sekarang waktunya kau pulang. Ia menumpahkan seluruh air doa ke tanah dan menghentakkan tongkat kayu kecil ke aspal. Suara ledakan besar menggema. Kabut pecah seperti kaca yang dilempar. Dan bus biru itu terbakar dalam cahaya putih menyilaukan. Ratusan arwah penumpang menjerit serentak, lalu satu persatu berubah menjadi asap tipis dan menghilang. Mbah Karto meraung terakhir kali sebelum tubuhnya berubah menjadi abu hitam yang berterbangan ke udara. Hening. Udara terasa ringan. Kabut perlahan menipis.
Jalan tol kilometer 99 kembali terlihat seperti biasa. Farid jatuh berlutut, kelelahan. Surya mendekat dan membantunya berdiri. "Ustaz, berhasilkah kita?" Farid menatap jauh ke ujung jalan. Belum sepenuhnya. Gerbangnya tertutup tapi jiwanya masih berkeliaran. Mereka tidak akan bisa kembali, tapi bayangannya mungkin masih muncul, mengingatkan manusia agar tidak mengulangi dosa yang sama. Rahmat menghela napas lega. "Setidaknya malam ini kita hidup." Farid tersenyum tipis. "Ya, hidup. Tapi tugas kita bukan sekadar menutup jalan, melainkan menutup keserakahan di hati manusia." Pagi menjelang. Matahari pertama kali menembus tol kilometer 99 setelah bertahun-tahun tertutup kabut. Namun di tepi jalan, di bawah papan rambu tua, masih ada satu bekas roda bas yang tertinggal setengah menancap ke tanah. Dan ketika angin berhembus, suara samar terdengar dari arah lubang itu. Roda tak pernah berhenti, hanya menunggu yang tamak berikutnya. Sudah 10 tahun berlalu sejak tragedi di tol kilometer 99. Jalan itu kini bersih, lebar, dan terang. Bahkan diberi nama baru, Tol Nusantara Raya. Pemerintah membangun rest area besar di dekat lokasi kecelakaan massal PO Hendra Jaya. Tidak ada yang tahu sejarah kelam di baliknya, kecuali segelintir orang tua dan satu orang, Surya Bribka Surya, kini sudah pensiun. Rambutnya memutih, langkahnya perlahan. Tapi pikirannya masih dihantui malam kabut dan suara klakson dari dunia lain. Joe tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, tak jauh dari pintu tol. Setiap kali malam turun, ia menatap ke arah jalan itu, menunggu sesuatu yang ia sendiri tak ingin lihat. Suatu sore, tetangganya, Dimas, seorang pemuda penggemar bus, datang membawa kabar gembira. "Pak Surya, tahu nggak? Ada perusahaan baru buka trayek malam, POHJ Trans. Busnya mirip banget sama Hendra Jaya zaman dulu." Surya spontan menatap tajam. "Apa namanya tadi?" "POHJ Trans, katanya singkatan dari Hendro Jaya Transport. Mungkin anaknya almarhum Pak Haji Hendra ya?" Surya menatap ke langit yang mulai memerah. Dadanya berdebar. "Jangan main-main dengan nama itu, nak. Ada yang nggak beres." Malamnya Surya tak bisa tidur. Dia duduk di beranda, menatap jalan raya yang mulai ramai. Angin membawa suara yang ia kenal. "Prongi." Ia menoleh, dan dari kejauhan tampak bus berwarna biru tua dengan garis emas melintas pelan di jalan tol. Lampunya terang, tapi bayangan sopirnya tidak bergerak. Tidak mungkin. Gumam Surya, suaranya bergetar. Bus itu berhenti sebentar di depan gerbang tol, lalu hilang begitu saja, seolah menembus udara. Keesokan paginya, ia pergi ke terminal tempat POHJ Trans membuka kantor. Sebuah spanduk besar tergantung. "Selamat datang di HJ Trans, perjalanan aman, nyaman, dan cepat." Di bawahnya, seorang pria muda dengan wajah ramah sedang mengatur bas. Namanya Hendro, anak dari almarhum Pak Haji Hendra. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa Hendro sopan. Surya menatap wajah pemuda itu lama, mirip betul dengan ayahnya. "Anak Pak Haji Hendra ya?" "Betul, bapak saya dulu punya usaha serupa, tapi katanya bangkrut karena musibah besar," jawab Hendro dengan nada datar. "Sekarang saya mau melanjutkan cita-citanya. Katanya dulu bapak ingin punya armada 100 bus. Saya baru punya 3. Surya menghela napas berat. "Nak, dengarkan baik-baik. Ada hal yang tidak boleh diulang. Tol itu bukan tempat biasa." Hendro tertawa kecil. "Saya sudah sering dengar cerita-cerita mistis itu, Pak. Tapi saya orangnya realistis. Selama mesin bagus nggak ada yang perlu ditakuti." Surya menatap tajam. "Kau kira begitu, tapi mereka masih di sana. Arwah yang tak pernah sampai." Beberapa minggu kemudian, POHJ Trans menjadi viral di media sosial. Busnya selalu tepat waktu, penumpangnya ramai. Bahkan banyak yang mengaku perjalanan terasa lebih cepat dari seharusnya. Namun ada satu hal aneh. Setiap penumpang yang naik di kursi nomor 13 tidak pernah terlihat lagi. Kabar itu sampai ke telinga Surya. Ia datang lagi ke garasi HJ Trans malam-malam, dengan senter dan hati yang bergetar. Garasi itu gelap dan sunyi. Tapi dari salah satu bus, terdengar suara doa yang dibacakan dengan nada terbalik. "Mukallaf, damit, lawan." Surya menyorot ke arah suara itu, dan melihat Hendro duduk di depan altar kecil, meneteskan darah dari jari ke atas tanah. Di hadapannya sebuah foto lama Pak Haji Hendra dikelilingi lilin hitam. "Hendro!" teriak Surya. "Kau tahu apa yang kau lakukan? Itu pesugihan bus setan." Hendro menoleh perlahan, matanya merah gelap.
Saya hanya ingin melanjutkan yang belum selesai, Pak Surya. Saya ingin nama keluarga saya kembali besar. Mai Berdiko, Merius menjanjikan itu. Siapa mereka? Bentak Surya Hendro tersenyum bengkok. Penumpang setia. Yang tidak pernah mati. Tiba-tiba mesin bus menyala sendiri. Lampu-lampunya menyala merah darah. Suara klakson panjang menggema. Persis seperti 10 tahun lalu. Berhenti, Hendro. Jangan hidupkan bus itu. Tapi Hendro sudah duduk di kursi sopir, wajahnya kosong. Sudah terlambat, Pak. Mereka sudah menunggu di tol. Malam itu, bus HJ Trans berangkat dalam jadwal perdananya. Surya mengejar dengan mobil tua. Berusaha menahan laju bus, tapi kendaraan itu seperti tak bisa disusul. Di radio terdengar suara azan yang melengking terbalik, lalu hening. Ketika sampai di kilometer 99, jalan tol itu kembali diselimuti kabut. Surya berhenti di pinggir jalan, menatap bus yang mulai melambat di tengah kabut. Surya melihat Hendro di kursi sopir, tapi di belakangnya duduk puluhan sosok hitam. Dengan wajah terbakar, penumpang lama PO Hendra Jaya. "Hendro, turun, itu bukan busmu," teriak Surya. Hendro menatap ke kaca spion, lalu membisik pelan, "Ayah, apakah kau menjemputku?" Senyum menyeramkan muncul di wajah arwah Pak Haji Hendra, yang duduk di bangku penumpang paling depan. "Kau anak yang berbakti, nak. Kini waktunya kau ikut dalam perjalanan terakhir keluarga kita." Bus melaju semakin cepat. Surya berlari di tepi jalan, berteriak, "Berhenti! Jangan lewat situ. Itu gerbangnya." Namun bus itu menembus kabut putih dan menghilang tanpa suara. Beberapa detik kemudian suara ledakan besar terdengar dari dalam kabut. Api membubung tinggi. Aroma solar bercampur bau anyir memenuhi udara. Pagi harinya, polisi menemukan bangkai bus di pinggir tol. Tidak ada jasad di dalamnya. Hanya kursi nomor 13 yang masih utuh. Dan di atasnya tergeletak selembar tiket bertuliskan, "Perjalanan selesai, PO Hendra Jaya." Surya berdiri di antara reruntuhan itu, menatap langit yang mendung. Air matanya menetes tanpa sadar. Hyuya tahu kutukan itu tidak pernah benar-benar hilang. Hanya berganti nama. "Selama masih ada manusia yang tamak," katanya lirih, "roda neraka akan terus berputar." Malam itu di sepanjang tol Nusantara Raya, beberapa sopir truk bersumpah melihat bus biru tua dengan logo HJ Trans melintas pelan tanpa suara. Dari kaca depannya tampak sopir muda tersenyum. Dan di kursi belakang, ratusan penumpang menatap keluar dengan mata kosong.